Setiap manusia pasti punya tujuan yang hendak dicapai. Dengan segenap upaya dan sumber daya yang ia miliki, termasuk dalam hal akhlak salah satunya. Namun permasalahannya, terkadang akhlak yang kita miliki tidak sentiasa selaras untuk dapat meraih tujuan kita, sehingga mengharuskan diri kita untuk merubah akhlak tersebut. Menurut penelitian Dr. Bruce Lipton dalam bukunya, 95% tindakan, pikiran, dan kepribadian kita berasal dari alam bawah sadar, sedangkan 5% sisanya adalah pengaruh dari alam sadar kita. Untuk itulah bisa jadi sebab sulitnya kita merubah akhlak, karena adanya pengaruh bawaan alam bawah sadar kita sedari awal. Lalu, bagaimanakah alam bawah sadar itu dapat terbentuk? Pembentukan alam bawah sadar berada di usia 0-7 tahun, yang memiliki gelombang tita atau juga berarti hipnosis. Di usia itu akan selalu mengamati dan menerima informasi yang ditemuinya, dan kemudian akan membentuk kepribadiannya. Sehingga meskipun kita telah menginjak usia lebih dari 7 tahun, kepribadian itu akan dibawa dan menjadi program dari alam bawah sadar kita, yang membuat kita sulit untuk merubahnya. Namun bukan berarti kita tidak bisa merubahnya. Memang 95% hidup kita diatur oleh alam bawah sadar, tapi diri kita masih memiliki 5% pengaruh dari alam sadar yang disebut sebagai kreatif atau diartikan sebagai daya pikir dan keinginan menurut Lipton, atau mungkin bisa kita istilahkan sebagai rasionalitas. Sehingga kita masih punya kesempatan untuk reprogram agar sesuai dengan yang kita inginkan. Cara pertama dengan hipnosis, di mana otak kita memasuki kembali gelombang theta dengan kondisi mengalami relaksasi atau perasaan tenang, sehingga kita harus mencari tempat dan waktu yang tepat, lakukan penghayatan terhadap akhlak yang tidak sesuai dengan tujuan kita, dan kita membangun keinginan kuat untuk merubahnya. Lalu ditambah dengan memberikan sugesti pada diri agar tidak mengulangi akhlak lama kita dan berkomitmen untuk membentuk akhlak yang baru. Cara kedua, dengan repetisi atau pengulangan. Seperti seorang pemain sepak bola, dia harus mempraktekkan teori sepak bola dan berlatih terus-menerus untuk menjadi pemain profesional atau ahli. Sama halnya dengan akhlak, dengan berlatih, membiasakan diri, dan konsisten untuk melakukan akhlak yang baik, maka akan dapat merubah akhlak buruk yang kita miliki. Tidak ada yang instan untuk merubah akhlak kita demi mendapatkan cita-cita dan tujuan yang indah di masa depan. Tidak ada keberhasilan kelak yang dapat dicapai apabila kita menyerah dengan kondisi saat ini.